Hai guys, welcome back di Fundamental Update. Jadi Fundamental Update kali ini kita akan bahas kondisi daripada FOMC meeting minutes tadi malam. Sebenarnya sih lebih ke kayak conclusion ya. Istilahnya kalau mungkin teman-teman ngelakuin research, ngecek kayak apa sih yang disampaikan sama Jerome Powell tadi malam, mungkin most likely udah dibahas sama YouTuber yang juga ngebahas tentang either itu market crypto atau makroekonomi. Jadi di video ini mungkin setelah saya jelaskan pandangan yang saya lihat atau hasil research yang saya lakukan ke teman-teman sekalian, tentu saja di akhir video nanti mungkin akan saya sampaikan untuk conclusion atau istilahnya kayak kesimpulan. Apa sih intinya yang perlu kita lakuin pada saat kondisi market ekonomi yang seperti sekarang ini. Jadi tanpa berpanjang lebar, kita langsung start aja update-nya. Guys, jadi kita udah tahu ya tadi malam kenaikan the Fed interest rate decision itu pada akhirnya adalah di 0,75%, dan tentu saja ada press conference dan statement. Ini adalah dua hal yang paling penting yang sebenarnya harus diperhatikan, karena umumnya ketika sentimen itu dibuat, misalnya contoh kita bilang next meeting the Fed, terutama Jerome Powell sendiri sudah menyampaikan sempat menyampaikan bahwa akan kemungkinan ya sampai akhir tahun ini itu ada kenaikan sampai dengan 1,25%. Itu artinya kalau dua pertemuan terakhir seandainya 1,25% itu berarti ada satu kali lagi 0,75% dan satu kali lagi 0,5%. Nah, sebenarnya dengan dia mention hal seperti ini, itu sebenarnya sudah memberikan semacam petunjuk untuk para pengusaha atau pebisnis atau para investor untuk bersiap siaga. Dalam artian, kalau misalnya dia naik 1,25%, ini kan kalau kita berbicara investor, hedge fund, company, financial institutions, mereka sudah punya hitungan. Dalam artian, kalau misalnya naiknya segini, berarti pengeluaran kita segini, bla 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 bla. Nah, itu udah ada perhitungannya dan mereka sudah bisa taking action, which is salah satunya tentu saja berdampak terhadap stock market ataupun cryptocurrency market, dan juga komoditi seperti emas, silver, dan lain-lainnya, karena ini juga sarana kita bilang sarana investasi ya untuk aset-aset yang bisa dibilang harusnya bisa di-hedge untuk melawan inflasi gitu. Cuman faktanya kita ngelihat market almost keseluruhan ya, dari Bitcoin, kemudian dari dolar, kemudian dari dolar ini sebagai kita bilang pivotnya sih. Jadi kalau dolarnya menguat, ya kalian bisa lihat Bitcoin pasti melemah, stock market juga seperti Nasdaq hari ini udah mulai melemah lagi, dia bahkan udah mulai create lower low dari time frame 1 jamnya, dan bahkan terdampak juga kok terhadap gold, yang sebenarnya gold itu harusnya menjadi sarana aset investasi yang paling kalau kita bilang paling seksi gitu loh, bisa dimanfaatkan pada saat kondisi inflasi yang lagi parah. Tapi faktanya dolar juga terkena dampak karena kenaikan gold juga atau emas juga terkena dampak dari kenaikannya si dolar serta kenaikan suku bunga yang terjadi pada market dalam beberapa waktu terakhir atau beberapa pertemuan terakhir. Jadi sekali lagi, press conference dan statement itu adalah dua event atau dua key point yang kita perlu perhatikan. And then saya ngelakuin research, ini saya coba cari tahu ya kayak apa aja sih yang disampaikan, plus tadi malam juga saya nonton cuplikannya sebagian karena terlalu banyak yang dibahas, jadi saya nggak nonton semuanya. Ya pada intinya sih kalau kita lihat di sini beberapa yang saya note ya, kayak Jerome Powell mengatakan dia tetap akan sesuai dengan pernyataan dia pada saat Jackson Hole ketika dia bilang kayak mereka akan lakuin apapun yang penting bisa menekan inflasi sampai dengan 2%. Dan dia juga menyampaikan bahwa saat ini modest evidence ya that the labor market is cooling off. Jadi dia meyakini bahwa labor market kemudian citing a slight decline in job opening. Jadi dia mulai menyadari juga bahwa sebenarnya sudah mulai ada pengurangan lapangan pekerjaan. Jadi ini juga sebetulnya ya saya nggak tahu ya kenapa dia sampaikan ini, tapi dia tetap naikin suku bunga gitu loh. Karena memang ya balik lagi dia menyadari bahwa inflasi itu harus ditekan dan apapun yang harus dilakukan akan dia lakukan gitu. Di sini disampaikan bahwa chance of a soft landing will likely diminish in pursuit of restoring price stability, says Fed Chair Powell. Jadi sebenarnya kalau dari yang dia sampaikan barusan itu sama aja dia kayak ngomongin soal resesi ekonomi di US itu akan meningkat ya, lebih kurang seperti itu. Jadi kalau intisari dari artikel yang barusan saya bacain ini sih sebenarnya lumayan banyak penjelasannya, tapi pada intinya adalah dia menyampaikan ya bahwa
They told us it's going to be painful, but the minute you start getting specific about how much of a recession it is going to take, it starts to generate a lot of opposition. Jadi intinya kalau dari yang disampaikan, Jerome Powell udah mulai mengakui juga ya, kita bilang R word atau istilahnya recession. Dia sudah menyampaikan juga di sini resiko untuk resesi akan meningkat dan lantas ketika dia mengatakan hal tersebut ya, but at the same time dia juga berusaha untuk membuat market itu dalam kondisi yang tenang gitu loh, jangan panik, tenang aja guys, walaupun resesi tenang gitu loh. Ibaratnya kayak kita udah ngelihat market tuh udah kebakaran, tapi ya udah tenang aja, santai aja, nanti kita bakal pelan-pelan coba padamkan apinya ya. Jadi dia akan ngomong seperti itu ya. Nah, no one knows if, nah ini jadi tadi dia udah memberikan statement, tapi kemudian dia ngomong nggak ada yang tahu apakah kenaikan suku bunga The Fed itu artinya adalah recession ya. Nah ini sebenarnya menarik ya, karena kalau misalkan menurut pandangan para pakar ekonomi ataupun buat mereka yang sudah mengerti historical, kenaikan suku bunga ini tuh udah pasti akan ngelit kondisi kepelemahan ekonomi atau ekonomi akan slowing down, dan sebenarnya untuk jangka panjang kita berbicara 5-10 tahun ini tuh bakal membuat kondisi tuh jadi lebih parah ya. Sebenarnya itu loh poin utamanya tuh itu, tapi entah kenapa ya yang namanya dari mereka dari pemerintahan ya pasti mereka pengen nunjukin bahwa yang kita lakuin tuh udah bener kok, istilahnya begitu kali ya. Nah dan ada beberapa hal lagi yang istilahnya ya more likely teman-teman harusnya udah tahu gitu, kayak The Fed dia bilang kan harus persiapin ya. Ini sebenarnya yang paling saya highlight adalah ketika dia bilang plan for the worst. Jadi dia meyakini akan ada kondisi yang lumayan buruk dan mungkin lumayan parah, jadi ya just prepare for the worst, intinya itu aja ya. Nah terus saya ngedapetin satu artikel yang menurut saya menarik. Ini sebenarnya dibahas satu hari sebelum The Fed ya menyatakan memberikan press conference gitu. Jadi orang ini dikenal dengan istilah Dr. Doom ya, jadi AKA-nya itu also known as Dr. Doom, the economist yang berhasil memprediksi crash di tahun 2008. Jadi tadi saya cari tahu kayak siapa sih Dr. Doom ini gitu ya. Intinya si Dr. Nouriel Roubini ya, dia adalah seorang Iranian American economist yang mengajar di New York University ya, Stern School of Business. Jadi dia orang pintar, dia juga punya company namanya Roubini Macro Associates LLC, an economic consultancy firm. Dan yang salah satunya di highlight itu adalah ketika dia berhasil atau sukses mengatakan ya bahwa 2008 itu akan terjadi economy crash, dan ternyata betul gitu ya. Dan kemudian ya untuk kali ini dia mengatakan bahwa banyak hal sebenarnya yang dia sampaikan di sini. Ya salah satunya yang paling parah adalah dia akan mengatakan bahwa ini kondisi kali ini resesinya itu nggak akan sebentar, akan panjang ya, dan akan severe tuh kayak istilahnya kayak painful kali ya bahasanya teman-teman, jangka panjang, dan ugly, which is dampaknya nggak terlalu bagus buat kondisi market ya. Dan dia sempat sampaikan juga kayak worst case scenario dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya kalian mau baca lebih detail, mungkin kalian bisa aja istilahnya untuk nge-search aja nih si Dr. Nouriel Roubini ya. Intinya dari yang disampaikan saat ini adalah dia mengatakan mission impossible. Intinya kalau The Fed mengharapkan akan ada soft landing atau istilahnya tidak terkena yang namanya resesi ekonomi. Dan dia pun mengatakan bahwa akan ada banyak zombie institutions, zombie households, corporates, banks, shadow banks, and zombie countries are going to die as rate continue rising. Pada intinya adalah yang disampaikan oleh si Nouriel Roubini ini, semakin naik suku bunga, harusnya dampak terhadap kondisi market ataupun ekonomi itu akan semakin parah. Dan ini kita udah tahu gitu ya. Saya udah sering banget ngebahas condition fundamental ini ke teman-teman melalui update-update yang sebelum-sebelumnya, dimana memang kenaikan suku bunga itu dampaknya kalau untuk jangka panjang itu sebenarnya nggak bagus ya. Jadi kalau dibilang kayak Jerome Powell meyakini wah kondisi pengangguran nggak terlalu parah kok, masih lumayan oke kok, ya sekarang mungkin begitu, tapi in the end jangka panjang itu nggak akan bagus gitu. Dan kenaikan suku bunga ini memang kan sebenarnya ditujukan untuk pelemahan ekonomi. Kalau misalnya ada pelemahan ekonomi, baru kemudian idealnya the Federal Reserve itu baru perlu istilahnya nge-stimulate market, nge-stimulus market, untuk market tuh supaya istilahnya gimana ya, kita bilang bahasanya kayak ibarat kayak motor misalnya udah lama nggak dinyalain gitu loh. Nah kayak perlu gimana ya, kayak perlu pancingan gitu loh supaya bisa nyala dulu mesinnya, minimal kayak gitu. Dan ya saya rasa itu sebenarnya yang perlu diperhatikan. Dan masuk ke conclusion ya. Sorry, satu lagi sebelum conclusion, saya pengen sampaikan juga bahwa Vladimir Putin di sini memberikan ancaman tentang penggunaan nuklir. Jadi ini juga adalah
kondisi yang bisa dibilang akan memperparah perekonomian di dunia secara global atau skala global, terutama kita berbicara dari supply chain dan kawan-kawan. Artinya kalau supply chain aja masih berpengaruh, masih terkena dampak, which is ya in the end longer term harusnya nggak akan sesegera mungkin untuk pulih. It's gonna be takes time, really long and takes time. Nah guys, jadi sebenarnya sedikit kesimpulan dari yang ingin saya sampaikan terkait dengan kondisi saat ini gitu ya. Dengan apa yang tadi sudah kita bacakan dan sudah kita tunjukkan ke teman-teman semua bahwa kita itu sebenarnya sudah berada di kondisi mild recession, dan saya setuju banget sama si Nouriel Roubini itu tadi. Walaupun saya nggak sepinter dia gitu ya, dia lebih expert dan pakar ekonomi. Saya kayak nobody gitu. Saya cuma orang yang melakukan research. But then dari research saya istilahnya mendapatkan conclusion. Yang saya tahu adalah kita di sini berbicara soal market cryptocurrency, ada dua kemungkinannya, between kalian trading or kalian investing. If kalian trading, basically selama masih ada fluktuasi market itu bisa dimanfaatkan, but kalian harus ngerti dulu fundamentalnya, basicnya, risk managementnya, money managementnya, dan teknik untuk melakukan analisanya, kayak gimana supaya kita bisa memperkuat kita punya probabilitas, dan gimana caranya kita bisa menguasai kita punya istilahnya kayak emotional atau psychology pada saat kita melakukan trading, sehingga itu nggak take over analysis yang kita lakukan, research yang kita lakukan secara logika. Ya, jadi itu adalah problem utamanya kalau kita berbicara soal trading. Makanya trading tuh nggak cocok bagi banyak orang, bahkan banyak sekali orang yang istilahnya ruginya tuh parah banget dari trading, karena mereka nge-treat trading itu seperti judi, bukan bisnis gitu loh. Nah, di sisi lain kita berbicara soal investment. Tadi saya juga menemukan satu artikel yang menarik, ini sebenarnya dijelaskan oleh Goldman Sachs. Dia menyatakan bahwa porsi Goldman Sachs investment di saham atau stock market itu udah turun dari 60% jadi 45%. Nah, sekarang di sisa bukan di sisa ya, istilahnya di diversifikasinya dia 55%, itu rata-rata dia udah mulai mengatakan bahwa it's gonna be good untuk start to invest in real asset. Real asset tuh mungkin tanah, mungkin rumah, mungkin I don't know ya, tapi yang pasti yang sifatnya tuh bukan paper asset gitu. Kenapa? Karena mungkin mereka menilai bahwa kondisi ini itu masih bisa agak lebih parah gitu loh. Tapi bukan berarti saya di sini bertujuan mengatakan ini ya, bertujuan untuk teman-teman tuh jadi galau, jadi takut, and then kalian harus panik, and then kalian harus jual aset kalian. Nah, sebenarnya gini, tujuan utamanya adalah saya sampaikan ini ketika kita berbicara soal investment. Pandangan teman-teman tuh adalah lebih ke arah ini tuh untuk jangka panjang dulu. Jadi, kalau kalian berpikiran bahwa saat ini kalian invest dan expecting bisa dapat return kayak 30-40% dalam kurun waktu 2 bulan, 3 bulan ke depan, itu kayaknya lebih baik jangan teman-teman ya. Lebih baik jangan ditaruh di dalam market ini, karena saat ini situasi ekonominya itu belum betul-betul tepat untuk kita melakukan hal tersebut. Jadi berbicara soal investing, ya semakin murah harganya itu sebenarnya semakin bagus, karena kita bisa dapetin opportunity in the next bull run gitu loh. Pada saat nanti the Fed memutuskan untuk menstimulate market, ketika financial market itu mulai pulih, mulai recovery, mulai pada masuk ke bullishnya lagi, di situ kita panen. Tapi kalau berbicara teman-teman di sini mempersiapkan dana sebanyak-banyaknya untuk kalian investasi di sini dan berharap ini bakal jadi game changingnya kalian dalam kurun waktu 3-4 bulan ke depan, ya kalian bisa menjadi orang kaya yang mendadak dalam kurun waktu 3-4 bulan mendatang, itu kalian nge-treat bisnis ini atau financial market ini seperti sebuah judi atau gambling, which is itu nggak bener ya. Kalau misalnya kita nggak belajar, kita nggak ngerti gimana caranya kita berinvestasi yang tepat dan tahu timingnya, serta kita paham bahwa yang namanya investment itu gonna takes time, dan mungkin bisa jadi setahun, 2 tahun, bahkan bisa lebih 3-4 tahun, who knows, karena sampai dengan saat ini kita nggak ngeliat ada tanda-tanda market itu mulai recovery. Inflasi tetap tinggi, the Fed tetap akan naikin suku bunga, dan otomatis makin banyak orang nanti akan semakin sengsara, karena kita berbicara di sini akan ada banyak pengangguran ke depannya, akan banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Dan ini di Amerika, bukan di Indonesia. Mungkin di Indonesia bisa jadi ya agak telat gitu, kayak setengah tahun atau setahun mendatang. Tapi yang pasti adalah ketika kita ngelihat di Amerika sudah terjadi, kita di sini di Indonesia itu harus prepare. Walaupun kita negara komoditi, tapi bukan berarti kita juga di sini nggak mempersiapkan dana darurat. Dan itu adalah resiko yang harus kita sama-sama pahami dan kita coba untuk menanggulangi di awal. Bukan kalian invest dulu, kalian sudah nyangkut baru kalian bertanya. Itu adalah
kondisi yang bisa dibilang sangat-sangat parah kalau bagi saya. Tapi nggak tahu kalau teman-teman merasa itu cukup nyaman untuk dilakukan, ya feel free gitu. Karena saya juga siapa gitu kan, bukan orang yang bisa ngatur investasinya teman-teman. Nah, di sini saya cuma ngasih pandangan aja dan bagaimana saya personally menanggapi situasi ekonomi saat ini untuk saya mempertimbangkan lah ketika saya hendak berinvestasi dan menentukan kayak budgetnya berapa nih yang ideal untuk saya investasikan di aset-aset beresiko ini. Bukan berarti untuk all in. Alright? So I hope teman-teman saya bisa menyampaikan informasi ini dengan jelas. Mudah-mudahan kalian bisa menangkap apa yang ingin saya deliver ke kalian semua, dan thank you so much for watching. I hope kalian enjoy informasi dan konten di dalam video ini. Kalau kalian enjoy, make sure kalian hit the like button dan jangan lupa subscribe channel ini. Sampai ketemu lagi di update berikutnya. God bless everyone. Have a nice day. Cheers and goodbye guys.